Di pinggiran kota kecil bernama Malangpura, tersembunyi sebuah stasiun kereta tua yang seolah terlupakan oleh waktu. Stasiun Argosari, begitu namanya, konon sudah tidak beroperasi sejak puluhan tahun lalu setelah jalur kereta api di wilayah itu dinonaktifkan. Papan nama stasiun itu sudah kusam, catnya mengelupas, dan rumput liar tumbuh subur di antara rel-rel berkarat. Namun, meski resmi ditinggalkan, cerita-cerita aneh terus beredar di kalangan warga. Beberapa orang mengaku pernah melihat cahaya samar dari dalam bangunan stasiun itu di tengah malam, seolah-olah masih ada aktivitas di sana. Bahkan, beberapa sopir angkutan yang melintas di jalan dekat stasiun itu kadang mendengar suara lonceng kereta atau deru mesin uap, padahal tidak ada kereta yang lewat di sana sejak era 1980-an. Pemerintah setempat pernah berencana merenovasi atau membongkar bangunan itu, namun setiap kali proyek dimulai, selalu terjadi hal-hal ganjil, pekerja melaporkan alat-alat yang hilang, suara langkah kaki di ruang kosong, atau perasaan sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Akibatnya, stasiun itu dibiarkan begitu saja, menjadi bagian dari legenda urban kota Malangpura yang lebih sering dihindari daripada dikunjungi. Rian, seorang mahasiswa jurusan sejarah yang gemar mengeksplorasi tempat-tempat bersejarah, pertama kali mendengar tentang stasiun Argosari dari seorang kenalan di forum Urban Exploration. Menurut sumber itu, stasiun tersebut menyimpan arsip-arsip kuno era kolonial yang mungkin belum pernah terdokumentasikan. Tertarik dengan prospek penemuan bersejarah sekaligus dorongan rasa penasaran akan cerita-cerita misteri yang beredar, Rian memutuskan untuk mengunjungi stasiun itu sendirian pada suatu sore di akhir pekan. Ia membawa perlengkapan standarnya, kamera DSLR, buku catatan, senter besar, serta power bank cadangan. Saat tiba di lokasi, ia tertegun melihat betapa terpencilnya tempat itu, pagar besi berkarat mengelilingi kompleks stasiun dengan gembok besar yang sudah berkarat namun masih terkunci rapat. Dengan hati-hati, Rian menyusuri tepi pagar hingga menemukan bagian yang agak rendah di sebelah timur, tempat ia bisa memanjat dan melompat ke dalam area stasiun. Tanah di dalamnya dipenuhi semak belukar yang menyentuh lututnya, dan udara terasa lebih dingin dibanding di luar pagar, seolah stasiun ini memiliki iklim mikro sendiri yang terpisah dari sekitarnya. Begitu kakinya menapak di peron stasiun, Rian merasakan getaran aneh di tanah, seperti getaran rel yang biasanya muncul saat kereta akan lewat. Padahal, ia tahu betul tidak ada kereta aktif yang masih beroperasi di jalur ini. Perlahan, ia mengarahkan senternya menyusuri rel berkarat yang ditumbuhi rumput liar, ketika tiba-tiba angin bertiup kencang menghempaskan daun-daun kering ke wajahnya. Saat itulah ia mendengarnya, suara mesin uap yang berat diselingi derit besi bergesekan, semakin keras dari kejauhan. Jantung Rian berdegup kencang ketika melihat cahaya kuning samar muncul dari tikungan terowongan di ujung jalur, bergerak perlahan mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kamera dan mulai merekam. Melalui lensa kamera, bentuk kereta mulai jelas, gerbong-gerbong kayu tua dengan jendela-jendela buram, bergerak pelan seakan melayang di atas rel yang sudah rusak. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah bayangan-bayangan manusia di balik jendela yang tampak membeku dalam pose-pose aneh, beberapa seperti sedang menoleh ke arahnya meski kereta masih berjarak puluhan meter. Keringat dingin mengalir di pelipis Rian ketika kereta tua itu akhirnya berhenti persis di hadapannya dengan suara desisan uap yang memekakkan telinga. Pintu gerbong pertama terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bau anyir seperti besi berkarat dan kain lapuk yang menyengat hidung. Dari dalam, terdengar suara gemerisik seolah ada banyak orang bergerak, namun tak satu pun penumpang terlihat turun. Kaki Rian seperti diikat beban ketika ia menyadari seluruh tubuhnya bergerak maju tanpa disengaja, mendekati pintu gerbong yang gelap itu. Setiap langkahnya mengeluarkan gema di peron kosong, seakan ada puluhan orang lain yang juga berjalan bersamanya. Saat jaraknya hanya tinggal 3 langkah, senter di tangannya tiba-tiba mati,
dan dalam kegelapan itu ia melihat bayangan tangan kurus dengan jari-jari panjang menjulur keluar dari gerbong. Seolah mengundangnya masuk. Suara bisikan beribu-ribu orang tiba-tiba memenuhi kepalanya, menyuruhnya naik, mengatakan bahwa kereta ini akan membawanya pulang. Tanpa bisa melawan, tubuh Rian melangkah masuk, dan pintu gerbong langsung menutup dengan keras tepat di belakangnya. Di dalam gerbong, Rian tersadar dalam kondisi duduk di bangku kayu yang lapuk, dikelilingi puluhan penumpang lain yang semuanya membisu. Cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung memberikan siluet menyeramkan pada wajah-wajah mereka yang pucat dan kosong. Beberapa mengenakan pakaian era kolonial, sementara yang lain memakai busana dari tahun 1960-an, semuanya terlihat kotor dan usang. Udara di dalam gerbong terasa berat, berbau campuran antara kapur barus dan daging membusuk. Perlahan, seorang wanita tua di seberangnya menoleh, matanya yang keruh seperti susu menatap tajam ke arah Rian. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, mengeluarkan suara parau yang sepertinya bukan berasal dari mulutnya. Kata-katanya menggema aneh di dalam gerbong, seolah diucapkan oleh banyak suara sekaligus. Rian menyadari dengan ngeri bahwa semua penumpang sekarang menatapnya dengan ekspresi yang sama, senyum tipis yang tidak sampai ke mata, sementara kereta terus melaju melalui kegelapan yang tak berujung. Rian berusaha menenangkan diri sambil menyembunyikan gemetar tangannya di saku jaket. Ia mencoba berpikir rasional, bahwa ini pasti halusinasinya akibat kelelahan atau mungkin keracunan karbon monoksida dari bangunan tua. Perlahan ia mengamati detail gerbong lebih cermat, kayu yang lapuk di dinding menunjukkan tahun pembuatan 1927, sementara di langit-langit terdapat noda-noda coklat yang bentuknya menyerupai sidik jari. Tiba-tiba pandangannya tertarik pada cermin kecil di atas pintu gerbong. Dalam pantulannya, ia melihat para penumpang tidak duduk seperti wujud fisik mereka, melainkan berdiri mengelilinginya dengan leher tertekuk dalam sudut tidak wajar. Rian berbalik cepat, tapi kenyataannya semua tetap duduk rapi. Wanita tua tadi kini duduk tepat di sebelahnya, tangannya yang dingin dan bersisik tiba saja menggenggam pergelangan Rian. Suara parau itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, mengatakan bahwa ia harus membayar ongkos perjalanan ini. Di luar jendela, bayangan-bayangan hitam mulai menempel di kaca, membentuk wajah-wajah yang memandangnya dengan lapar. Rian merasakan napasnya tersengal ketika wanita tua itu mengeluarkan secarik kertas kuning dari balik lipatan kebayunya. Dengan jari-jari berbuku yang menyerupai cakar, ia menyodorkan kertas itu sambil mengeluarkan suara mendesah yang membuat udara sekitar terasa semakin dingin. Rian menerima kertas tersebut dengan tangan gemetar, dan matanya membelalak saat melihat tulisan yang tercantum, daftar nama-nama penumpang dengan tanggal yang merentang dari tahun 1935 hingga sekarang. Di bagian bawah terdapat baris kosong yang seolah menunggu untuk diisi. Wanita itu mengangguk pelan sambil menunjuk ke pena besi berkarat yang tiba-tiba muncul di pangkuan Rian. Suara gemeretak logam tiba-tiba terdengar dari ujung gerbong, dan Rian melihat kondektur bertubuh tinggi dengan wajah tampan. Ekspresi berjalan mendekat. Topi hitamnya menutupi separuh wajah pucat, sementara tangan kanannya memegang mesin tik tua yang mengeluarkan bunyi klik setiap kali ia melangkah. Para penumpang lain mulai bergumam pelan, suara mereka menyatu menjadi bisikan mengerikan yang terus mengulang kata, tanda tangan, tanda tangan. Rian merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya saat kondektur itu berdiri tepat di hadapannya, tubuhnya terlalu tinggi hingga harus menunduk di dalam gerbong. Mesin tik di tangannya mengeluarkan bau logam tua, dan Rian melihat ada sesuatu yang mirip darah kering menempel di antara tuts-tutsnya. Perlahan, kondektur itu mengulurkan tangan kirinya yang memakai sarung tangan putih kusam, menuntut kertas yang Rian pegang. Suara detakan jam saku dari vest hitam kondektur itu terdengar anehnya keras, seperti berdetak tidak wajar, terlalu lambat dan berat. Ketika Rian ragu memberikan kertas itu,
seluruh gerbong tiba-tiba berguncang keras, membuatnya nyaris terjatuh dari kursi. Di luar jendela, kegelapan pekat perlahan berubah menjadi kabut tebal berwarna kehijauan, dan untuk sesaat, Rian melihat bayangan platform stasiun yang berbeda, lebih baru, sama sekali tidak dikenali. Wanita tua di sebelahnya tiba-tiba mencengkeram lengannya dengan kekuatan tidak wajar. Bisikannya sekarang terdengar jelas di telinga Rian bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk turun sebelum kereta mencapai terminus. Dengan sisa keberanian yang masih tersisa, Rian melemparkan pena berkarat itu ke lantai gerbong. Suara logam berdentang keras seketika diikuti jeritan melengking dari wanita tua itu. Wajahnya berubah menjadi rupa yang mengerikan, kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar, memperlihatkan jaringan otot dan tulang yang menghitam di bawahnya. Gerbong langsung menjadi kacau, para penumpang yang sebelumnya diam tiba-tiba bangkit serentak dengan gerakan kaku, mulut mereka terbuka lebar mengeluarkan suara yang bukan berasal dari dunia ini. Rian berlari menyusuri lorong gerbong yang tiba-tiba memanjang tak berujung, sementara di belakangnya terdengar langkah berat kondektur yang semakin dekat. Tangannya meraih gagang pintu darurat di ujung gerbong, tetapi terasa menyatu dengan dinding. Di saat keputusasaan mulai menyergap, matanya menangkap bayangan stasiun kecil melintas di jendela, stasiun Argosari yang ia kenal, tetapi dalam versi yang lebih baru. Dengan seluruh kekuatannya, Rian menghantamkan bahu ke jendela gerbong, dan untuk keheranannya sendiri, kaca itu pecah seperti lapi. San es tipis. Dengan dorongan terakhir, Rian menerjang keluar melalui jendela yang pecah, tubuhnya terlempar ke udara dingin sebelum menghantam tanah keras di sisi rel kereta. Saat ia berusaha bangun dengan kepala masih berkunang-kunang, suara mesin uap yang mengerikan perlahan menjauh, dan ketika ia menoleh, eta hantu itu telah menghilang seperti ditelan kabut pagi. Namun di tangannya, ia masih menggenggam erat kertas kuning yang diberikan wanita tua itu, sekarang robek di bagian tengah. Perlahan ia membuka genggamannya dan terkejut melihat sebagian namanya sudah tertulis di sana dengan tinta merah tua. Seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Angin pagi tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan kertas itu dari tangannya sebelum sempat ia robek. Ketika Rian akhirnya berhasil kembali ke stasiun Argosari yang sepi, matahari pagi menyinari papan nama yang berkarat, tetapi sesuatu yang aneh tertancap di tanah dekat rel. Pena besi berkarat yang sama yang hampir membuatnya menandatangani nasibnya, sekarang berdiri tegak seperti nisan kecil, berkarat tapi masih terlihat jelas di antara rumput liar. Sejak kejadian malam itu, Rian tak pernah lagi mengunjungi tempat-tempat angker atau mengejar misteri yang tak terjawab. Namun, setiap kali malam tiba, terutama saat kabut tebal menyelimuti kota, ia kerap terbangun oleh suara lonceng kereta yang samar-samar dari kejauhan. Kadang, di sudut matanya, ia menangkap bayangan wanita tua berdiri di ujung jalan, seakan menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Pena berkarat yang ia simpan dalam laci mejanya selalu muncul kembali di tempat berbeda setiap kali ia mencoba membuangnya. Dan ketika suatu malam ia melewati stasiun Argosari dengan taksi, sopirnya tiba-tiba bertanya apakah ia mau turun, karena menurut sang sopir, ada kereta yang baru saja tiba, padahal Rian sama sekali tidak melihat cahaya atau mendengar suara apapun. Ia hanya menggeleng cepat dan menyuruh sopir meneruskan perjalanan, sambil berusaha mengabaikan bayangan-bayangan tinggi yang tiba-tiba memadati peron stasiun itu dalam sekejap, sebelum menghilang lagi ditelan kegelapan malam.